Halo, kau di mana? Aku udah di sini. Ya udah buruan sini. Oke. Halo teman-teman, saya nggak akan sendirian di sini. Yang pasti akan ada orang yang nemenin saya. Kalau nggak salah dia stuntman terkenal. Kita persembahkan Sunny Budi. Panas sekali di sini. Nanti kok kasih AC? Oh iya, ada AC-nya. Oh ada, belum nyala ternyata. Mas Sunny, lo panggilin dulu. Caranya spesial. Gimana? Karena saya sudah di alam lain, saya bisa panggil hal lain. Oke. Kita coba dulu ya, guys. Wah. Sorry lama ngecas dulu. Ada Gundala wanita, guys. Selamat datang di podcast Rumah Perdamaian. Gue udah sama Miss Gundala. Gender band. Gender band. Silakan memperkenalkan diri. Halo guys, gue Devina dari Kata Rakyat Bumi Langit. Wih. Welcome Gundala cewek. Dan silakan Haikal ya? Iya, saya Haikal, lagi cosplay. Lagi cosplay jadi Haikal. Saya adalah stuntman profesional, nama saya Sunny Budi. Saya rakyat biasa aja. Stuntman profesional aja. Biasa. Oh gitu. Budi Laksonanya kemana ya? Ada lagi. Bos saya lagi ini cedera, kan cedera. Macam mana pula? Saya Deo. Saya no comment ya. Oke. Saya sih dari tahu. Oke, siap. Nah, kita di sini nih, kita ngumpul di sini, kita pengen apa ya? Merayakan lah. Kehebohan Tira episode 1 sampai 4. Heboh banget gak tuh? Heboh banget Heboh sih. banget. Gimana ya, Bu? Yeay. Tapi gue suka banget sih ketika Rakyat Bumi Langit responnya tuh gila-gilaan sih. Menurut gue dari episode 1 sampai episode 4 trending. Nah, kemarin udah kita sama-sama saksikan Tira episode 1 sampai 4 di Disney Plus Hotstar. Betul ya? Jangan nonton bajakan lagi ya. Nah, terus gue pengen tahu nih masing-masing reaksinya dari Mas Sunny sama Devina. Reaksi 1 sampai 4 menurut kalian tuh gimana sih? Review singkat aja lah. Mungkin boleh spoiler tipis-tipis, tapi kalau yang mau lihat spoiler atau takut ke spoiler, nonton ininya setelah nonton 1 sampai 4. Iya, kalau yang belum nonton dulu baru balik lagi ke video ini. Nah, sekarang Mas Sunny dulu deh. Kira 1 sampai 4. Menurut gue sebagai personal ini adalah project Bumi Langit yang paling ngena. Oke. Salah satunya karena relatable-nya justru gue-nya adalah hubungan ayah sama anak. Ya, orang tua sama anak. Itu kan walaupun di situ ceritakannya Rama sama Suci, tapi kan semua ada ya. Rama, Suci ada. Bapaknya Ben sama Ben ada. Widya sama Krishna ada. England sama ada. Gitu gitu. Ini nih. Gue pengen berteori guys. Kemarin ntar dulu kita tahan dulu. Kan England bilang kan, England di episode 4 bilang kan, saya mau ketemu anak saya, gitu kan. Tapi saya nggak tahu anak saya akan datang atau enggak. Iya betul kan. Dan memberikan memberikan. Yang makan Sunny Budi. Ya kan Haikal. Ya, jadi itu sih universal theme-nya menurut gue yang paling kena adalah hubungan antara orang tua dengan anak dan gimana mereka selalu menjaga apapun itu. Mirip sama anime-anime Jepang gitu ya? Anak ayah. Yang paling kena di gue kan banyak yang relatable karena Suci anak kuliahan. Gue udah gak kuliah tapi gue pernah kuliah gitu kan. Iya. Kan pernah. Betul. Ya kayak Suci yang telat-telat kuliah, nggak masuk di di kelasnya media gitu juga pernah. Tapi yang sekarang yang lagi relate sama gue itu keluarganya itu. Oke. Keluarganya ya? Keluarganya. So far keluarganya. Baru sampai situ dulu. Kita pindah ke Devina dulu lah. Sebagai Gundala. Anjir, takut banget. Apa hubungannya Gundala sama Tira? Tanya dia. Saya nggak tahu kalau Gundala, tapi kalau Suka gitu emang. Nah, gimana Dev?
apa ya impresi lu setelah nonton 1 sampai 4 Tira? Gue, kalau Mas Yani kan bisa langsung lock on ya, oh ini relatable banget nih sini sama ini. Kalau gue nggak ada karakter yang gue banget, tapi gue suka karakter work masing-masing karakternya sih, dari aktor, dari writer, dari director juga. Itu tuh dinamikanya berasa banget, itu yang buat gue sangat appreciate. Yang gue suka tuh di sini, gue berasa kalau waktu Gundala ya, itu film kan intimate banget, kita beneran ngikutin Sesang Caka kemana-mana. Terus dibawa ke Virgo itu udah mulai group dynamic, dibawa ke Sri Asih juga group dynamics kan, lebih group dynamics. Iya, ada beberapa sakitnya ya. Di Tira, walaupun dia castnya ensemble, gue tuh ngerasa tidak mengurangi intimacy kita dengan masing-masing karakternya gitu loh. Oke. Jadi kita mendekati karakternya nggak cuma surface level, kita juga ngikut mereka problematikanya masing-masing gimana. Bahkan karakter-karakter yang gue kayak apaan sih, gue nggak bakal peduli, gue malah kayak bikin penasaran. Gitu kan. Kenapa lu England contohnya? England. Paling baru kan di episode 4 di drop semua tuh hintnya. Haikal juga kayak ini orang apaan sih, rela ngeselin banget. Tiba-tiba di episode 4 keluar kan tuh motivasinya, dan itu yang bikin gue kayak oh, nih orang mereka semua tuh punya stake di naratifnya si Tira. Itu yang bikin gue tertarik banget buat ngikutin sampai belakang. Karena gue peduli sama setiap karakternya gitu. Kalau lu, kalau gue macam mana? Gue udah mati. Deo Hot Arga. Deo Hot Arga enggak. Kalau gue sendiri, gue suka dari pertama, jujur gue suka mitos naga-nagaan. Yang udah dari dulu gue suka naga-nagaan. Di sini naga malah di-emphasize banget, apalagi yang dipakai dari yang Mbak Alin cerita di beberapa talk show, itu naga Jawa kan. Gitu. Naga Jawa dicampurin sama makhluk Indonesia juga gitu kan. Baru jadi naga Tira. Naga-naga yang ada di Tira. Perlu ada distinction ya. Iya dong. Naga-naga yang ada di Tira. Itu menurut gua hal yang menarik banget. Terus yang bikin menarik lagi visi misterinya. Visi misterinya di mana kayak kita harus apa ya? Kita jadi kayak nyari tahu kenapa akhirnya misalnya semuanya memperoleh naga. Gimana caranya? Terus apa hubungannya misalnya satu cincin yang nanti nggak perlu disebut dulu, nanti belakangan disebut ya. Cincin yang nggak perlu disebut dulu. Kok dia mau Green Lantern kan? Iya, dia membalut sesuatu mantra gitu. Tapi abis itu mantranya kayak masuk ke salah satu orang. Apakah itu merupakan apa ya, kunci utama untuk naga Tira atau enggak gitu? Itu maksudnya ada misteri-misteri yang menurut gua kita terus-terusan dibangun di sini. Terutama misteri yang mulai gua rasakan jujur di episode 2 sampai 4. Karena 2 udah mulai kayak tiba-tiba ada naganya, apanya. Episode 1 jujur gua nggak terlalu penasaran. Satu masih build up kan? Masih build up, masih kita ngenalin sucinya. Kita pertama kali nge-spill Angkasa Prameswara. Iya kan? Sama spill apa ritualnya. Gitu. Yang kedua ke terakhir itu mulai sama kayak yang Devina bilang, problematik dari masing-masing karakter mulai disisipkan, dimasukin. Jadi kita bisa ngelihat ini ada satu line problem besar, tapi each karakter kontribusi di problem itu dengan perspektifnya dia masing-masing. Itu yang gue suka. Karena maaf banget, kadang-kadang banyak yang apa, misalnya satu superhero atau enggak satu karakter utama fokusnya di dia doang gitu. Maksudnya kita jadi nggak tahu perspektif dari masing-masing orang, stake-nya itu apa. Itu sih yang menarik gitu. Itu kalau dari gua. Yang buat gue keren banget sih, karena ini kan show-nya sifatnya lebih ensemble ya, instead of kayak yaudah dia aja gitu. Iya. Si Suci, Chelsea Islan juga membawakannya tuh benar-benar dia tuh adaptable banget, tergantung dia lagi main sama siapa. Karakternya sama siapa. Dinamikanya kayak Mas Aswin juga kemarin waktu Space KRB. Juga kan? Mas Aswin tuh sempat, Mas Aswin sama Supi ya yang bilang. Mas Aswin. Iya, dia tuh beneran kayak si Suci ini facet bahasa keren ya kan. Karakternya tiap kali dia ngomong sama orang tuh berubah, bener-bener berubah. Dan kita kayak oh, Suci tuh lebih kayak apa ya? Gue ngerasa Suci relatable kenapa? Karena dia tuh kacanya kita. Iya, betul. Dia itu audience, dia itu matanya Suci itu matanya audience karena dia di sini kan sebagai orang yang
istilahnya bukan hoki ya, malah sial gitu, tiba-tiba kena kutukan lah apa segala macam. Dan dia nggak tahu apa-apa. Jadi kita sebagai penonton juga mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan di Tira barengan sama Suci, bahkan duluan sama Suci belum tahu, kita udah tahu duluan, dan itu buat gue juga menjadi unsur yang bikin makin deg-degan gitu dan bikin gemes kadang-kadang. Kayak Ci, kan tinggal itu doang jawabannya, Ci. Lu kayak ngomong dikit deh, Ci, ini itu apa gitu. Ya, itu seru. Episode spesial banget menurut kalian yang mana masing-masing? Spesial banget. Yang spesial buat kalian apa? Yang nge-trigger lu banget, makin suka banget sama Tira. Gue kan kebetulan beruntung ya bisa nonton Tira 2 episode pertama waktu premiere. Iya. Gue inget lagi ada satu kata-kata dari Sani, lu nggak bosan nonton 1, 2 terus mas gitu. Kalau dia nontonnya Berapa 2 kali? kali kan? 2 kali. Dulu udah. Habis itu gala premier. Terus Disney rilis Plus. di sebelah juga. Berarti kan paling nggak 3 kali udah nonton gitu. Iya. Ya apa ya? Menarik aja sih menurut gue. Dan momen ketika itu menarik banget tuh udah. Gue suka banget tuh. Itu adalah ada di transisi antara 1 ke 2. Transisi 1 ke 2. Oh, 1 ke 2 betul. Itu keretanya. Itu momen Betul kan? yang Itu transisi kan? Betul. Itu momen yang bikin gue kayak anjing apa-apaan. Sini. Iya. Sama yang menarik juga, gue suka eksekusinya kalian taruh next on-nya. Karena next on-nya, gue jujur biasanya ngikutin drama-drama Korea juga. Dia next on-nya tuh selalu ngasih hal-hal yang nge-trigger. Nah di Tira ini dia ngasih hal-hal yang nge-trigger. Ngerti nggak? Next on-nya itu part of lintasan teori yang akan dijalankan terus-menerus gitu. Itu sih yang gue suka banget sih. Episode 1 awal gue langsung suka pas bagian itu. Episode 1 akhir dong gitu. Akhir. Gue 1 tuh masih kayak hahaha iya karakternya lucu tapi belum care gitu. Begitu episode 2 langsung kayak anjir, gue harus tahu karena di episode 1 oke, pertanyaan ada tapi belum sebanyak di episode 2. Dan gue beneran di episode 2 tuh berasa banget audiensnya kayak audience reactionnya kan nonton di ini ya, di bioskop. Audience reaction kayak anjir, kayak kedengeran, gue bisa denger suara kayak gitu karena gue juga gitu, kayak banyak banget pertanyaan, banyak banget momennya bikin kayak ini apaan sih, gue gatel. Kayak I have to get to the finish line, gue harus tahu jawaban dari semua pertanyaan itu. Episode 2 itu yang bikin Episode 2 ya. Kayak I'm fully invested. Nah, kalau yang ini kan orangnya agak beda dikit nih. Gue pengen tahu apa episode mana yang paling spesial gitu. 7 buat Intinya nggak boleh ngomong semuanya spesial. Iya. Yang spesial menurut lu personal menurut gue. Aduh 7 lagi kata dia. Sebel gue kalau udah gitu. Gue justru itu karena reaksi karena hook gue adalah keluarga. Justru di 4 itu. 4 ya. Saat momen dimana ternyata Widian jadi naga karena apa? Iya. Itu sih menurut gue di momen itu adalah that's the culminating point hook gue. Orang tua akan melakukan apapun di dunia nanti. Iya. Delivery-nya Karina Suwandi juga lagi. gila banget sih, gue merasa kayak Itu. menetes loh itu air mata keluar. Itu salah satu yang walaupun dari 1, 2, 3 ada beberapa poin yang gua suka gitu ya, yang membuat gua hook. Tapi pas 4 pas ibunya Widya, ya udah gua nyerahin diri gua lah. Untuk anak gua selamat. Itu tuh udah kayak Iya, itu parah Di banget. sisi lain kita juga punya Dad Beat Dad. Apa tuh? Angkasa Prabeswara ke Haikal. Iya. Iya kan? Ada Iya, keluarga yang bikin aduh terharu banget kayak bapaknya Suci sama Widya gitu kan. Tapi dia juga aduh manusia kayak gini gak usah punya anak deh gitu. Iya lagi. Angkasa ke Haikal. Dia punya anak beneran sih? In the surface gitu ya, kita nggak tahu si Iya. Angkasa treat Haikal waktu masih kecil kayak gimana, tapi pas udah dewasa kan kelihatan hubungannya renggang kan. Iya. Pokoknya kamu jangan sampai Haikal bilang apa sih, urusan bisnis kotor ayah jangan selain ke aku urusan atas Iya. gue kan. Gue tuh suka tuh gitu tuh. Damn, that hits a spot gitu. Iya. Sejujurnya gue nemuin sedikit persamaan antara Angkasa dan Haikal sama Prayogo sama Mateo. Dia ngeliatin kalau kita ngeliatin kalau anak yang spoiled.
Ya. Ngerti kan? Dia anak yang spoiled gitu. Sedangkan si Haikal, kita bisa lihat kalau Haikal boleh dia adalah anaknya calon presiden di Universitas Tira. Tapi Haikal melihat dirinya sendiri adalah dia punya potensi untuk jadi diri dia sendiri tanpa harus membawa privilege bapaknya gitu. Itu sih yang gue suka gitu. Kadang keluarga terjadi kayak gitu. Throwaway line itu sih di episode berapa ya? 1 apa 2? Haikal tuh siapa? Anaknya angkasa. Nggak mirip ya? Gitu. Gue kayak, Iya. oh, iya. Gue punya teori lagi gara-gara nggak mirip abis ini. Kayak gue tahu. Dan pas pertama kali gue nonton episode 4 adalah pertama kali gue yakin gue berpikiran kalau semua naga tuh ternyata nggak semuanya jahat ya. Iya. Pertama kali ya. Pertama kali. Betul. Oke. Iya. Karena bener itu sih. kan baru refleksi kan selama ini kan 1, 2, 3 kan kita dilihatin angkasa dengan ritualnya, Deo dengan selalu mencari suci, Mafia, iya. gitu kan. Terus begitu lihat di 4 di situ ternyata dari 9 itu ternyata ya memang tergantung gimana. Tergantung orangnya. Masing-masing aja. Iya. Ini ada yang menarik juga. Gue menemukan pola. Gue nggak tahu sih. Jadi naga itu kalau di makhluk mitologi dulu, dia adalah makhluk astral lah, atau enggak fantasi lah. Fantasi yang kalau misalnya mau berhubungan sama manusia, dia kayak harus nurut, harus kayak ayo gitu. Buat biar bisa pakai kekuatan dari dunia, dia butuh medium. Nah, jadi mau nggak mau dia kayak harus nurutin tuannya, gitu. Karena manusia. Yang dimana dia bekerja samanya sama manusia, gitu. Begitu juga yang gue temuin ke beberapa mitologi yang belakang, yang akhirnya di 9 Naga Merapi yang ada di Tira audio series, ini loncat dikit, dia juga naganya itu sebenarnya semuanya punya willing ataupun punya kayak tugas melindungi dunia. Tapi begitu dia masing-masing terikat pada raja masing-masing itu, masing-masing raja punya kepentingan. Dan naga antara naga sama rajanya punya sumpah di mana mereka harus saling menjaga dan saling ngikutin lah pokoknya. Jadi kalau rajanya jahat ya mau nggak mau jadi naganya ikutan jadi jahat. Dengan powernya digunakan gitu. Itu bisa aja terjadi gitu. Mungkin bisa jadi analogi yang sama juga walaupun sebenarnya universe-nya berbeda. Itu soalnya beda ya guys. Referensinya ini dari 9 Naga Merapi yang di kompil sama Mas Fajar Sungging. Itunya Godam, yang ahli warisnya Godam. Gitu. Ngomong-ngomong Godam enggak itu nih. Belum. Kalau gue ngomong-ngomong naga sama kekuatan, buat gue tuh kayak genre superhero tuh penting banget buat bisa bicarakan karena mereka tuh alegori tentang ininya tuh power struggle kan. Iya. Karena ada superhero, ada supervillain, ada Adiwira, ada apa namanya? Paradurja. Ada Paradurja gitu kan. Dan mereka masing-masing tuh punya kekuatan, tapi kita selama ini mikir, kekuatan itu pasti baik dan jahat. Oh bukan, yang jahat itu quote unquote, yang bisa baik bisa jahat adalah pilihan orang yang punya kekuatan. Kekuatan itu kan cuma potensial itu bisa dibentuk. Relatif. Iya, betul. Itu lagi kan motivasi orangnya. Iya. Ini yang nyambung banget sama yang tadi lu bilang, kenapa naga harus bisa terikat sama manusia, tapi begitu terikat sama manusia kok malah mereka belok dari tujuan sebelumnya. Yang bilang Mas Yani juga, kenapa ternyata naga bisa baik ya, naga tuh nggak selalu jahat gitu. Dan gue jadi mikir kayak itu sesuatu yang ya lagi kita mau pilu segala macam, kayak ini kan kita ngomongin ujung-ujungnya ngomongin power struggle kan. Kita semua tuh dikasih kekuatan loh, kita semua tuh punya kekuatan. Dan ada saying absolute power corrupts absolutely, tapi on the other side cerita superhero tuh buat gue inspirational banget karena ini orang-orang yang dikasih kekuatan dan mereka memilih untuk jadi menggunakan baik. Kekuatannya untuk hal-hal baik gitu. Betul. Itu sih power kalau nggak digunakan dengan baik ya begitulah, semena-mena gitu. Di sini kan Suci juga dikasih kekuatan, dia kayak apa sih, gue nggak mau. Masa dia gue tonton bahkan ada satu line yang gue suka banget dari Suci. Dia pernah ngomong ke Maudy gini, Mot, kalau gue pakai, kalau misalnya nih ya, gue punya kekuatan kebal, punya ilmu kebal, punya ilmu kebal, terus gue pakai buat kerjaan gue stun, haram nggak sih?
itu gue suka banget lainnya gitu. Pokoknya dia, misalnya dia sadar udah punya kekuatan, dia masih minta konfirmasi kayak gue salah nggak sih kalau misalnya gue punya kekuatan terus gue gunain buat personal gue sendiri, tapi gue ngejahatin orang. Iya. Kalau begitu kan sah-sah aja kan. Gue seneng banget hubungan mereka berdua, kayak they're each other's compass. Tapi kayak di episode 4 digoncang terus kayak tidak. Gimana Just penggoncangnya? Pas banget ketika konfliknya lagi mau meninggi, tiba-tiba mereka jadi mulai renggang kan. Padahal di situ kalau mereka rapat, gue aman sentosa, gue nggak bakalan terlalu khawatir. Tapi di sini Enggak. apa ya? Mereka kan masing-masing tuh each other's rock, apa sih kayak pijakannya masing-masing gitu. Tapi mereka malah makin jauh tuh, gue kayak, duh takut nih gue beneran. Kayak I'm genuinely kayak takut sama nasibnya masing-masing Suci sama Maudy. Iya lagi. Ngomongin Maudy sama Suci, jangan lupa kalian coba komen di bawah postingannya BCU sama Bumi Langit. Benci atau Heidi, tim yang mana gitu? Mas ini tim yang mana Mas? Sejujurnya gue adalah benci sih. Gue karena band itu bisa jadi pagernya Suci. Jadi pagernya Suci, dia yang walaupun dia yang menyebabkan Suci kena kutukan ya sebenarnya ya. Iya juga sih. Oke. Oh iya, Enggak. ini Maudy. Maudy. Walaupun dia yang kayak menjerumuskan Suci gitu kan, tiba-tiba Maudy. gue bunuh mafia nih gitu kan kayak Iya. gitu. Tapi band Suci itu punya satu Ben Maudy nggak ada juga ya, lucu band juga. Maudy nggak ada. Band Suci itu Oke. punya satu chemistry yang bilang kayak lu rutin ini tapi ya nggak ya. Kalau kata Akhirnya Gen Z gimana ya? tuh, kalau kata pacar gue ya, Suci itu high functioning girl failure, bukan girl boss, girl failure gitu. Kalau Ben udah full boy failure. Girl bossnya Maudy, jadi itu trio brand cell-nya di Maudy doang. Maudy Oke. hilang, brand cell-nya udah nggak ada. Itu sih yang menarik dari hubungan Ben dan Suci itu yang dari awalnya mah asdos dan murid mahasiswanya aja jadi kayak gitu kan. Iya, itu menarik banget sih. Apalagi yang tiba-tiba kayak skripsi deh. Itu lucu banget guys. Lulus jalur naga tuh itu Lulus jalur naga, keren banget sih. Gue suka subversion trope-nya sih, karena biasanya di hubungan asdos sama mahasiswa yang biasanya punya power lebih gede itu kan asdosnya. Ini tuh asdosnya pecundang banget, bener kayak Iya. susah, bak. dan meet cute pertama kali mereka kan gitu kan. Nggak usah ini ya kamu kelas benar kenapa harus malu ya. Itu sedih banget. Gue jadi band sedih banget. Iya. Anjing gue salah ngomong. Gue salah ngomong kayaknya guys gitu. Gue juga suka hubungan Ben Suci juga. Gue benci juga by the way. Ketika mereka berdua lagi sama-sama nyari tahu soal kutukannya dia. Dia kayak nyari tahu bareng, akhirnya ngobrol bareng gitu. Scene Band yang mereka- takut-takutan. Mereka gitu. nyamperin Deo itu gold banget sih. Itu keren sih. Itu sebenarnya cuma Komedi. nurutin band doang kan? Iya. Nurutin band doang kan? Akhirnya dia ketusuk kan, aduh ya Allah. Damber lu suruh main detektif. Aneh banget. Ben agak manipulatif guys. Kayak udah ayo udah lu ikut gue, percaya gue gitu. Lu jago berantem kan? Nah anjing. Dari awal tuh udah kayak sengaja kan lu gitu. Gue dari jauh aja pakai senapan. Lu di depan. Itu lucu banget sih. Itu hubungannya. Gue nggak tahu ya, tapi gue pribadi punya feeling kalau Ben mau nggak mau nantinya akan jadi sidekick. Karena dia udah tahu semua rahasia Suci. Ya. Kalau dia nggak terus-terusan nempel sama Suci, mau nggak mau ya dia jadi musuh. Ngerti nggak sih? Pilihannya cuma dua itu, antara jadi sidekick atau jadi musuh. Karena Maudy gimana? Maudy juga sih. Tapi kan Maudy nggak tahu sampai sini. Oh iya betul. Ben tahu sampai sini. Makanya jadi lulus jalur naga. Iya. Kalian pasti di space kemarin nih, space yang kedua lah ya, episode 1 sama 4 kita udah sama tahu juga teorinya mereka masing-masing menarik banget, ya kan? Menurut kalian teori mana
yang kalian suka banget ya? Teori mana yang gue suka? Yang nyantol banget kan, maksudnya dengerin Space panjang nih. Pasti ada 1-2 teori yang menurut lo kayak, aduh ini nyantol banget yang di gua. Sebenernya gue tuh dari awal pas Mas Aswin udah ngepost fotonya Daenerys Targaryen, gue udah kayak, apa nih maksudnya Nagatira? Dia kan ngejelasin kan apa itu artinya Nagatiro gitu. Ratu, suci, artinya suci juga kan? Terus gue kayak, tapi Sanskerta literally pemimpin sih, pemimpin wanita. Itu bahkan dari awal, dari episode 1 baru keluar dia udah ngeluarin itu kan, so kayak oh ya itu teorinya backbone teorinya Mas Aswin itu bikin yang jadi panutan kayak guide pemandu gue ketika gue nonton Tira sih, dan sejauh ini dia benar. Sejauh ini dia benar. Aswin adalah orang sangat berbahaya buat kami, jadi hati-hati. Pernah ditegur Joko Anwar. Pernah dong, tegur Joko Anwar. Joko Anwar takut banget. Udah kejauhan teorinya udah jauh. Ya kan, dia lagi berteori, tengah-tengah teori, tiba-tiba putus. Lagi Karena tegur tuh. karena Mas Aswin itu teorinya berdasar, dia tahu background budayanya juga kan, dia approach-nya culture banget, makanya kayak wah bahaya nih orang. Oke, itu menarik. Kalau lu sendiri Mas? Teori Yang menurut lu menarik banget dan nyantol banget di otak lu? naga salah satunya sih, dan selama Space itu gue intens chattingan sama Alim. Oke. Takut. Siapa itu Alim, Mas? Siapa Alim? Coba kita jelaskan dulu Alim siapa? Yang belum tahu, Alim itu adalah Alim Jayasukmana, itu adalah head writer-nya Tira. Gitu. Jadi kita selalu mantau di Space juga, selalu kayak wah lucu ya, ini kok gitu, wah lucu ya, gini kok gini sih, kok gini gitu. Ada Alim, terus ada Maudi juga kemarin. Ada Maudi, ada Deo juga. Nah, maksudnya ada pernah sempat Victor juga. Victor itu. pernah. Nggak lihat gue. Nggak nyadar kan emang perannya gitu di film kan. Iya, tiba-tiba tusuk, nembak gitu nembak gitu kan. Kita nggak boleh tahu. Nembak. Tar gitu kan. Itu keren sih. Iya, naga adalah salah satu yang menarik, dan lore-nya itu panjang banget dan semenarik itu. Benar, pesan dari Rakyat Bumi Langit, tolong siapapun yang bertanggung jawab dengan lore di screenplay Bumi Langit, tolong dipublish. Gue nggak peduli kapan, mau 5 tahun dari sekarang, mau 10 tahun dari sekarang, lu publish dalam bentuk nggak tahu buku, kitab, whatever it is. Gue mau baca semuanya. Terima kasih. Guys, ada kitabnya guys. Selain teori, gue pengen tahu nih Mas dari sisi lu, apa yang membedakan Tira DCU sama versi Tira-Tira yang lain? Kan kita sama-sama tahu, Tira itu adalah karakter ciptaan Pak Nono GM. Namanya Gunwardiono aslinya gitu. Nah, tapi di berbagai versi, karena karakternya dikelola, ada yang versi komik, ada versi audio novel, ada versi novel, audio series, bahkan ada di versi sinema juga, ya kan? Nah, apa yang membedakan versinya Jagat Cinema sama yang lain? Jagat Cinema mungkin paling beda di antara Jagat yang lainnya, salah satunya adalah penamaan karakternya. Kalau di Jagat yang lain namanya Susi kan ya? Ya, Susi. Kalau ini namanya Suci gitu. Suci Larasati. Ada yang namanya Usi juga? Usi ada. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh. Itu satu. Kedua, yang dibuat beda adalah kalau mungkin ini kayaknya Upi pernah ngomong di Jagat Langit lain Suci itu adalah anak orang kaya, ya kan, dan lengkap dengan segala privilege-nya dan perlengkapannya. Kalau di Jagat Bumi Langit, Sinema Jagat Bumi Langit ini anak stuntman yang punya cita-cita untuk meneruskan cita-cita bapaknya. Terinspirasi dari itu karena karena dia punya idola adalah action star legenda pada masanya, Widya Laksono. Terus samaannya adalah naga ya. Salah satu yang bisa menghubungkan semua Jagat itu naga. Semua ada naganya. Iya betul. So far ada naganya. FYI juga ke kalian, most of it Tira itu punya satu lore komik. Itu namanya Tira dan 9 Pintu Naga. Tapi so far kita udah bisa nemuin Tira di berbagai versi. Salah satunya kan
Cinema ya kan, yang Tira series ada di Disney Plus Hotstar. Terus Iya. so far ada di Tira Cergam Klasik Betul. yang tadi kita omongin. Terus ada Tira Novel. Tira Novel tuh Tira Perkara Pertama namanya, ada di Wattpad, kalian bisa langsung cari aja Tira Perkara Pertama. Terus habis itu ada Tira Audio Series. Betul. Sama itu penceritaannya beda lagi juga, tapi punya roots yang sama, Tira dan Naga, udah pasti gitu. Dan yang kita udah sama-sama tahu, dia malah udah duluan nih daripada yang lain. Dia duluan gabungan sama Godam. Tira yang ada di Godam Putih Hitam itu punya cara yang beda lagi gitu. Dan di situ ada naganya juga. Jadi intinya kalau pengen tahu tentang Tira dan kalian punya medium favorit masing-masing, Iya, bisa mulai dari situ dulu ya. bisa mulai dari situ dulu. Kalau suka format serial, ya bisa nonton Tira versi BCU. Gitu Iya, kan, betul. Ya. Kalau suka dengerin podcast, bisa ada Audio di series. Spotify ada series gitu kan. Kalau suka novel ada di Wattpad, ada Iya, ada komik, ada di Komik Godam ada Putih di- Hitam. Sementara Godam Putih Hitam. Tapi di spill dikit, waktu itu udah pernah kita spill akan ada komik Tira baru, Tira The New Testament. Oh, gue tambahin satu lagi buat yang BCU, mungkin salah satu yang paling dasarnya adalah Tira ini adalah originnya Tira. Jadi gimana Suci Oke. mulai mencoba atau journey Suci, awal journey Suci menjadi Tira. Iya, itu menarik sih. Iya. Di Godam Putih Hitam udah jadi Tira, di New Testament udah jadi Tira. Iya. Cuman dua yang sama guys. Audio series itu menjadi Tira juga, sama yang ini menjadi Tira juga. Tapi jaketnya beda guys. Jakarta beda. Kelihatan naganya beda juga. Naganya beda. Nah, thank you banget Mas Sani Sama-sama. sama Devina. Gue senang banget kita udah bisa ngomongin Tira dari Iya. awal sampai episode 4 dulu, ya kan. Mungkin next on-nya kita kan ada obrolan-obrolan lagi untuk Tira lagi ya. Betul. Bagus dong. Perjalanan masih panjang. Baru Perjalanan- setengah. Yes, betul. Jangan lupa nonton Tira di Disney Plus Hotstar, masih ada episode 5 sampai 8. Gitu. Itu kata Sani Halilintar Histeria di atas. Digantung ini nih ya. Tapi pasti dan gue percaya ceritanya akan terus berlanjut, bahkan seperti yang gue tahu dari Bang Joko kalau nggak direct. Walaupun ini yang nge-direct adalah Zahir Omar, tapi kan ada supervisi Bang Joko. Betul. Bang Joko selalu ngasih ending untuk next on. Makanya Iya. harus lihat episode 8. Betul. Itu yang gue tahu. Takut banget. Iya. Teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Rumah Perdamaian.